Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 10 MIPA 7 yang beranggotakan Satya Gilang Ramadan, absen 31, Stefania Lila Nur Izati, absen 32, Tabita Natasha Putri, absen 33, dan Sulfan Effendi, absen 35, akan menyampaikan materi yaitu Kerajaan Buleleng, Bali. Letak geografis Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berpusat di Buleleng, Bali bagian utara, tepatnya di kota Singaraja. Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Kerajaan Buleleng ini terletak di pesisir pantai, yang menyebabkan Buleleng sering disinggahi kapal-kapal. Batas-batas kota Singaraja adalah sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Desa Gitit, sebelah timur Desa Kerobokan, sebelah barat Desa Pemaron. Sedangkan secara geografis terletak di 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 23 menit 00 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 55 detik sampai 105 derajat 27 menit 28 detik bujur timur. Raja-raja Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng didirikan pada tahun 1660 dengan raja pertamanya yaitu I Gusti Anglurah Panji Sakti atau Ki Barak Panji Sakti yang memerintah sampai tahun 1697. Raja Buleleng sendiri adalah anak dari I Gusti Ngurah Jelantik dengan seorang selir istana. Setelah pemerintahan Raja Ki Barak Panji Sakti dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni Gusti Panji Gede Danudarastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, dan Gusti Made Singaraja. Salah satu Raja Buleleng yang dikenal sebagai sastrawan adalah anak Agung Panji Tisna pada tahun 1944 sampai 1950 yang masuk dalam sastrawan angkatan Bujangga Baru. Kehidupan ekonomi Kerajaan Buleleng. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumpu pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng dapat dipelajari dari Prasasti Bulian. Dalam Prasasti Bulian terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem bercocok tanam, seperti sawah, parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, mal atau ladang di pegunungan, dan kasuakan atau pengairan sawah. Pada masa pemerintahan Marakata Pangkaja ini, kegiatan pertanian berkembang pesat. Perdagangan antar pulau di Buleleng juga sudah cukup maju. Kemajuan ini ditandai dengan banyaknya saudagar yang bersandar dan melakukan kegiatan perdagangan dengan penduduk Buleleng. Komoditas dagang yang terkenal dari Buleleng adalah kuda, sebab kuda merupakan binatang besar sehingga memerlukan kapal besar pula untuk mengangkutnya. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kerajaan Buleleng. Pada masa pemerintahan anak bungsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni golongan caturwarna dan golongan luar kasta atau Jaba. Pembagian ini didasarkan pada kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat Bali. Raja anak bungsu juga mengenalkan sistem penamaan bagi anak pertama, Wayan yang berarti tua, kedua, Made yang berarti tengah, ketiga, Nyoman yang berarti muda, dan keempat, Ketut yang berarti belakang. Selama pemerintahan anak bungsu, peraturan dan hukum ditegakkan dengan adil.
Masyarakat diberi kebebasan berbicara. Kegiatan kesenian berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Udayana. Pada masa ini, kesenian dibedakan menjadi dua, yakni seni keraton dan seni rakyat. Dalam seni keraton dikenal penyanyi istana yang disebut Pagending Sang Ratu. Selain penyanyi, dikenal pula kesenian petapukan, topeng, pemukul gamelan, banwal gadelan, dan pinus lawak. Adapun jenis kesenian yang berkembang di kalangan rakyat antara lain awayang ambaran, wayang keliling, anuling, peniup suling, atapukan, permainan topeng, parpadaha, permainan genderang, dan abanjing, permainan angklung. Peninggalan Kerajaan Buleleng. Peninggalan Kerajaan Buleleng antara lain Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong merupakan peninggalan Kerajaan Buleleng yang pertama. Pembangunan Prasasti Blanjong dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa, yaitu Raja Bali. Dalam prasasti ini terdapat kata Walitwipa, yang berarti julukan untuk Pulau Bali. Dalam Prasasti Blanjong juga terdapat tahun pendiriannya, yakni pada tahun 913 Masehi atau 835 Caka. Penemuan Prasasti Blanjong berada di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Yang kedua adalah Arca Ganesha. Arca ini berada sekitar 15 meter sebelah barat laut dari Prasasti Blanjong. Arca ini ditempatkan di sebuah bangunan suci dalam kompleks Blanjong sendiri. Arca ini dipahatkan ke genuk-genukan dengan sikap wirasana, sedangkan belalai dan kedua tangannya dalam keadaan patah. Arca ini terbuat dari bahan batu padas yang kemungkinan bahan arca tersebut didatangkan dari daerah lain atau arca tersebut terbuat di daerah lain. Pura Tirta Empul. Letak sederhana Pura Tirta Empul berada di Tampak Siring, Bali. Pada tahun 967 Masehi, Pura Tirta Empul didirikan oleh Raja Sri Candrabaya Warmadewa. Penggunaan pura ini di kala itu untuk melakukan kehidupan yang lepas dari ikatan dunia materi dan hidup. Yang terakhir adalah Pura Panegil Dharma. Pembangunan Pura Panegil Dharma terjadi pada tahun 915 Masehi. Pura ini berhubungan dengan sejarah Ugrasena yang panjang, yaitu anggota keluarga Raja Mataram I dan datangnya Maharesi Markandeya ke Bali. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.